Hai guys, balik lagi nih sama aku Ramar. Teman-teman, kalian pernah dengar nggak kalau kombinasi krim Kelly dan Fair and Lovely bisa bikin kulit jadi auto cerah? Dulu video tentang perpaduan produk tersebut sering muncul di timeline sosial media aku, dan banyak netizen yang mengaku kalau kombinasi dua produk tersebut beneran bisa mencerahkan. Jujur aku nggak tahu klaim tersebut benar atau cuma gimmick aja. Pas banget mama aku ternyata lagi nyobain dua produk tersebut. Penasaran dong akhirnya pengen ikut nyobain. Sebelum kita campur-campur produknya, aku mau review dulu ingredients yang ada di masing-masing produk. Pertama, kita bahas dulu ingredientsnya krim Kelly. Krim Kelly mengandung bahan-bahan seperti yang ada di daftar ini. Pertama ada white petroleum jelly. Ini merupakan turunan produk minyak bumi yang diproses sedemikian rupa sehingga bisa dipakai untuk kulit. Bahan ini merupakan bahan yang sama di produk Vaseline, bersifat sebagai pelembab oklusif dan bagus banget untuk kulit kering. Kedua ada isopropyl myristate. Ini merupakan bahan dengan rating komedogenik tinggi sekitar 4-5. Aku lumayan sering nih ngobrolin soal isopropyl myristate. Ini merupakan bahan pelembab yang bersifat emollient yang menjaga kulit tetap lembab. Karena sifat highly komedogeniknya, bahan ini cukup dihindari oleh pemilik kulit acne prone. Selanjutnya ada beeswax, merupakan turunan produk lebah yang diambil dari sarang lebah yang sudah melalui proses sedemikian rupa sehingga jadilah beeswax yang bisa dipakai di kulit. Beeswax bersifat menarik air di udara atau humektan sehingga menjaga kulit tetap lembab. Produk hewani ini biasanya memiliki risiko menimbulkan alergi, jadi buat kulit kalian yang sensitif, perlu hati-hati ketika menggunakan produk yang ada kandungan beeswax-nya. Selanjutnya ada titanium dioxide. Ini merupakan bahan sunscreen fisik yang melindungi dari sinar UVA dan UVB serta memberikan efek white cast. Lalu ada talak. Ini merupakan bahan tambahan yang berfungsi sebagai pengental dan memberikan efek white cast juga. Lalu ada lanolin. Ini merupakan produk hewani yang diekstrak dari bulu domba. Bahan ini berisiko menimbulkan reaksi alergi, jadi untuk pemilik kulit sensitif, lagi-lagi harus hati-hati ya ketika mencoba bahan ini. By the way, di situ aku kasih gambar domba karena memang si lanolin ini dibuat dari ekstrak bulu domba. Jadi kalau kalian nonton film Shaun the Sheep itu kan ada adegan domba-dombanya tuh dicukur ya. Nah, itu bulunya akan diambil kemudian diproses agar si minyak yang ada di bulu dombanya itu bisa terekstraksi. Selanjutnya ada squalene. Ini merupakan bahan alami dalam sebum yang artinya secara alami kulit kita sebenarnya udah memproduksi squalene itu sendiri. Namun seiring bertambahnya umur, produksinya itu akan terus menurun. Bahan ini bersifat sebagai pelembab dan juga emollient. Produk turunannya yakni squalene biasa ditemui pada hati ikan kod. Selanjutnya ada tocopherol asetat atau vitamin E. Merupakan bahan yang menutrisi kulit dan bersifat antioksidan. Namun dapat bersifat komedogenik walaupun bukan termasuk komedogenik rating tinggi. Selanjutnya ada benzofenon 3, merupakan agen sunscreen kimia yang tidak stabil dan melindungi dari sinar UVA dan UVB. Ini juga dikenal dengan nama lain oxybenzone. Lalu ada fragrance yang merupakan bahan tambahan yang memberikan aroma pada produk. Lalu ada propylparaben yang merupakan bahan pengawet untuk mencegah tumbuhnya mikroba, bakteri, dan jamur yang dapat merusak produk. Lalu ada bahan yang lainnya ini adalah termasuk pewarna kuning. Aku juga pernah bahas krim Kelly di video aku sebelumnya, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Selanjutnya kita bahas ingredients dari Fair and Lovely atau sekarang lebih dikenal sebagai Glow and Lovely Derma Glow. Ini dia bahan-bahannya. Kalau kalian pengen lihat lebih lama bisa di pause aja ya. Kalau krim Kelly merupakan oil based skincare, maka Glow and Lovely ini merupakan water based skincare, walaupun masih mengandung bahan-bahan komedogenik rating sedang hingga tinggi, yaitu ada stearic acid, isopropyl myristate, glycerin, cetyl alcohol, dan palmitic acid. Glow and Lovely juga mengandung soothing agent yaitu allantoin. Ada bahan pencerahnya juga seperti niacinamide dan sodium ascorbofosfat yang merupakan vitamin C dalam bentuk yang stabil. Selain itu, sodium ascorbofosfat juga berfungsi sebagai antioksidan sama seperti tocopherol asetat atau vitamin E.
Produk ini juga mengandung sunscreen, yakni ethyl methoxynilamide dan butyl methoxydibenzometan yang merupakan sunscreen agen kimia yang tidak stabil. Lalu ada titanium dioxide dan zinc oxide yang merupakan sunscreen agent fisik yang cukup stabil dan melindungi dari sinar UVA dan UVB serta memberikan efek white cast di kulit. Bahan-bahan lainnya yang tadi aku tidak sebutkan merupakan bahan-bahan tambahan yang berfungsi sebagai fragrance, pengawet, emulsifier, surfaktan, dan lainnya. Selanjutnya aku akan coba mencampur kedua produk tersebut, lalu aku aplikasikan ke wajah aku. Tekstur dari krim Kelly ini cukup padat, tapi masih gampang dicolek pakai tangan. Warnanya kuning banget ya, dan lumayan melting juga ketika terkena suhu kulit di jari aku. Sedangkan tekstur krim Glow and Lovely hampir sama seperti versi sebelumnya. Hanya saja di versi yang terbaru ini, Glow and Lovely meng-highlight 12 HSA yang diklaim dapat membuat kulit 40% lebih cerah. Aku coba cari tahu apa itu 12 HSA dan ternyata 12 HSA adalah 12 hydroxystearic acid yang merupakan golongan fatty acid. Bahan ini berperan dalam menjaga skin barrier, tapi klaimnya bisa bikin kulit jadi lebih cerah. Gimana caranya ya? Nanti aku bahas di sesi akhir. Lanjut, aku coba campurin krim Kelly dan Glow and Lovely. Lalu aku aplikasikan ke sebelah muka aku. Krim yang dicampur ini teksturnya jadi nggak sepadat krim Kelly ya. Ketika diaplikasikan juga lebih enak. Hasil akhirnya semi matte karena Glow and Lovely itu sendiri hasil akhirnya matte ya. Dipadukan dengan krim Kelly yang cenderung glowy. Jadi ketika dicampur menurut aku hasilnya lebih ke semi matte. Sebagai pembanding, aku coba pakai krim Kelly-nya aja di sebelah wajah aku yang lain. Tekstur krim Kelly ini padat dan agak susah dibaurkan. Hasil akhirnya cenderung dewy atau glowy. Aku akan kasih lihat ke kalian perbandingan hasil akhirnya melalui beberapa sudut pandang kamera. Kalau dilihat dari kamera depan terlihat bagus dan mulus, tapi pas aku pakai kamera belakang, ternyata tekstur wajah aku kelihatan banget, bahkan kelihatan kayak orang belum mandi saking glowy-nya. Aku coba bandingin dengan kondisi pencahayaan real dari cahaya matahari. Gimana nih menurut kalian? Apakah hasil akhirnya sebagus yang digembar-gemborkan netizen? Perpaduan dua produk ini sebenarnya berpotensi memberikan hasil akhir yang bagus, asalkan memenuhi kriteria berikut. By the way, ini menurut opiniku pribadi ya. Yang pertama, hasil akhirnya akan bagus kalau kulit wajah kita itu nggak bertekstur, nggak ada komedo baik itu whiteheads maupun blackheads, alias wajah aslinya itu emang udah mulus. Pasti hasil akhirnya juga akan bagus ya. Kedua, harus sabar dalam pengaplikasian produk tersebut karena kalau dipakai dalam keadaan buru-buru, pasti akan ada bagian krim yang gak rata di wajah. Jatuhnya jadi cemong-cemong. Ketiga, menurut aku akan lebih flawless lagi kalau dipakein bedak tabur. Kalau dibandingkan antara krim Kelly kombinasi Glow and Lovely dengan krim Kelly-nya aja, seperti nggak ada perbedaan yang signifikan secara look-nya. Apalagi kalau udah dipakein bedak tabur. Alasan aku pakein bedak tabur selain bikin tampilan lebih flawless, menurut aku perpaduan krim Kelly dengan Glow and Lovely memberikan oil control yang biasa aja. Di wajah aku nggak nyampe 2 jam udah kelihatan berminyak banget tanpa bedak tabur. Jenis kulit yang menurut aku cocok pakai produk ini adalah buat kalian pemilik kulit normal kering. Untuk kulit berminyak dan acne prone, aku nggak rekomen kalian pakai kombinasi produk ini karena banyak bahan-bahan yang komedogenik dan oil based. Dikhawatirkan itu akan menyumbat pori kalian dan berpotensi menjadi jerawat. Tapi buat pemilik kulit berminyak dan berjerawat yang masih mau pakai kombinasi krim Kelly dan Glow and Lovely ini, aku saranin kalian melakukan double cleansing untuk membersihkan pori dari sisa-sisa produk tersebut yang cenderung komedogenik. Produk double cleansingnya bebas ya, bisa pakai cleansing balm, cleansing cream, micellar water atau mic cleanser plus face tonic. Baru setelah itu cuci muka pakai sabun wajah favorit kalian. By the way, waktu aku nyari tahu tentang 12 HSA, aku nemu fakta menarik nih. 12 HSA ini bukan bahan pencerah, tapi Glow and Lovely mengklaim bisa bikin kulit jadi lebih cerah. Loh, gimana ceritanya ya?
Nah, saat aku berkelana di internet, aku nemu sebuah paper penelitian tentang niacinamide dan 12-HSA. Kalau aku terjemahin secara awam berdasarkan paper yang aku baca ya, zat yang gak bagus buat kulit itu ada dua macam. Yang dari luar tubuh, dalam penelitian ini disebut sebagai benzoapiren. Disebut zat buruk dari luar tubuh karena benzoapiren digambarkan sebagai racun lingkungan. Dan zat buruk dari dalam tubuh yakni squalene monohydroperoxide. Disebut zat buruk dari dalam tubuh karena zat tersebut terbentuk dari squalene yang secara alami terdapat pada sebum atau minyak di kulit kita yang teroksidasi sehingga berubah menjadi squalene monohydroperoxide. Nah, ternyata kalau kulit kita terlalu sering terpapar sama zat-zat buruk tersebut, maka kulit kita akan mengalami hiperpigmentasi alias kulit jadi kusam, kumel, dan juga gelap. Lalu si peneliti menggunakan niacinamide dan 12-HSA sebagai penangkal zat-zat buruk tersebut. Hasilnya, niacinamide mampu menangkal efek buruk benzoapiren yang merupakan zat buruk dari lingkungan, sedangkan 12-HSA mampu mengatasi efek buruk dari squalene monohydroperoxide dengan cara meningkatkan skin barrier, antiinflamasi, dan antioksidan. Jadi, kalau zat-zat buruk tersebut dapat diatasi oleh niacinamide dan 12-HSA, maka hiperpigmentasi kulit berkurang, alias kulit jadi lebih cerah. Itulah mengapa 12-HSA ini, walau nggak termasuk bahan pencerah, tapi bisa membantu mencerahkan kulit, apalagi kalau dikombinasikan dengan niacinamide. Walaupun aku sempat skeptis sama klaimnya Glow & Lovely, yaitu 12-HSA yang bisa mencerahkan kulit sebanyak 40%, ternyata setelah dicari tahu lebih lanjut, klaim ini bukan gimmick ya guys, memang ada penelitiannya. Meski begitu, buat aku, pemilik kulit oily dan acne prone, sepertinya nggak akan pakai kedua produk ini karena kulit aku nggak bisa mentolerir isopropyl myristate dan bahan oil based lainnya seperti petrolatum jelly, beeswax, ataupun lanolin. Tapi kalau kalian memang lagi nyari kombinasi skincare yang murah, bikin glowing, dan ada efek mencerahkannya, bisa cobain kombinasi Cream Kelly dan Glow & Lovely ini. Buat kalian yang pernah cobain kombinasi kedua produk tersebut, aku pengen tahu dong pengalaman kalian setelah mencobanya. Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Segitu aja dulu guys untuk video hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya dan subscribe channel aku biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!